Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maratu Tahira Swaib, peserta pelatihan dasar CPNS 2023, Angkatan 5, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas review materi Agenda 2, yaitu harmonis dan loyal. Kita telah membahas poin berakhlak yang lain, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin harmonis dan loyal. Yang pertama yaitu harmonis. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetaplah satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Akan tetapi, keragaman bangsa Indonesia merupakan juga tantangan karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, sehingga mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sikap harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Nah, apa itu harmonis? Harmoni dalam bahasa Yunani, yaitu harmonia, berarti terikat secara serasi. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, mengapa harmonis itu penting? Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Jadi, suasana tempat kerja yang kondusif dengan ditandai dengan energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas hubungan internal dan kinerja secara keseluruhan. Nah, sebagai ASN penting juga untuk memiliki sifat harmonis. Nah, adapun kode etik harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, etika ASN sebagai pelayan publik. PNS sebagai ASN diharapkan bekerja baik di tempat bekerja, juga menjadi role model di lingkungan masyarakat. Dengan menegakkan nilai etika, maka suasana harmonis dapat diwujudkan di lingkungan tempat kerja dan di lingkungan masyarakat dimanapun ASN berada. Peran ASN dalam mewujudkan budaya harmonis yaitu posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sifat suka menolong. Dan yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Apa saja perilaku ASN yang dapat mencerminkan harmonis yaitu toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perubahan. Nah, bagaimana caranya membangun budaya kerja yang positif? Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Yang kedua, memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Nah, jadi harmonis sangat penting keberadaannya di suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Selanjutnya adalah loyal. Loyal berasal dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa sih pentingnya loyal? Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN ideal sebagaimana maksud di atas adalah sifat loyal. Sifat loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sikap terhadap pemerintah yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Adapun kode etik loyal bagi PNS, yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian adapun panduan perilaku loyal, yang pertama adalah komitmen yang bermakna perjanjian atau keterikatan. Yang kedua adalah dedikasi yang bermakna pengorbanan, tenaga, pikiran, dan waktu. Yang ketiga adalah kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, dan sumbangsi. Yang keempat adalah nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang
mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Kemudian pengabdian, yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga. Nah, bagaimana membangun rasa loyal? Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk peningkatan karir. Dan yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Adapun karakteristik yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawai, yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi pegawai lain. Adapun perwujudan loyalitas, yaitu komitmen pada sumpah dan janji PNS, itu merupakan wujud dari loyalitas PNS. Yang kedua, pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. Yang ketiga, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS. Yang keempat, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS. Dan yang terakhir, aktualisasi nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud loyalitas PNS. Untuk aktualisasi bela negara sendiri dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya.